Oke, eh, tadi ya bahwa kalau misalnya rekayasa sungai itu, kalau misalnya dia pakai konsep ini, berarti mau nggak mau dia harus dibentuk sesuai dengan kaidah hidrolika yang sesuai dengan rumus-rumus yang ada di layar ini. Jadi kalau kita berbicara masalah perencanaan saluran dan berbicara masalah hidrolikanya lebih ke masalah area, kemudian keliling basah, jari-jari hidrolis, kemudian lebar bawah, lebar atas kayak gitu. Kita bisa pakai perencanaan saluran pakai rumus ini. Ini kita biasa sebut pakai rumus Manning ya. Lebih banyak pakai rumus itu. Karena eh, N ini adalah kekasaran Manning. Jadi biasanya kita gunainnya rumus menggunakan Manning karena kekasaran yang dimaksud ketika kita merencanakan suatu saluran di sungai kayak gitu, berarti dia berkaitan dengan apa istilahnya, dasar sungainya apa, apakah itu kerikil, batu, tanah, dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, jadi ini kayaknya nggak akan saya bahas lebih lanjut, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita akan menghadapi suatu kasus gitu ya, desain suatu saluran, kita udah punya key. Key di sini adalah key dari analisis hidrologi. Hidrologi. Dari analisis hidrologi. Jadi bisa Ki 25, Ki 10, Ki 50, atau bahkan Ki 100 kayak gitu tergantung luas dasnya seberapa. Kalau misalnya besar kayak das-das di Kalimantan atau Sumatera kayak gitu, mungkin bisa pakai Ki 100, Ki 50 untuk mendapatkan dimensi salurannya seperti itu. Kemudian S0 ini kemiringan lereng, ini N-nya kasaran Manning, ini lebarnya. Kemudian baru dianalisis pakai rumus debit seperti biasa untuk mendapatkan kedalamannya berapa. Ini pakai iterasi Newton. Oke, kurang lebih seperti itu ya terkait konsep analisis perencanaan saluran. Oke, ini saya coba masuk ke studi kasus ya. Kasus kalau misalnya kita diminta untuk merencanakan saluran, kira-kira debit apa sih yang harus kita eh, analisis, maksudnya data-data apa saja yang perlu kita dapetin sebelum kita melakukan analisis hidrolika atau analisis saluran terbuka kayak gitu. Oke, jadi seperti apa yang telah saya sampaikan pekan kemarin bahwa kita punya eh, ini ya, besar kecilnya curah hujan kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ini tergantung tadi luas dasnya seberapa. Kalau misalnya kita merencanakan suatu hidrolika saluran, misalnya drainase kayak gitu, di suatu daerah yang kecil kayak gitu, kayaknya debit kala ulang 10 tahunan udah cukup kayak gitu. Jadi ini tergantung analisis apa ya karakteristik di daerah tersebut seperti apa. Kalau misalnya nggak terlalu luas, kayaknya pakai 10 tahunan nggak masalah. Oke, jadi untuk prinsip dasar perencanaan sistem drainase, jadi ini kalau misalnya sungai ini dimanfaatkan sebagai drainase kayak gitu kan, karena ketika kita berbicara masalah irigasi, itu sungai biasa difungsikan sebagai drainase drainase aliran irigasi kayak gitu. Nah untuk di bagian saluran itu, ketika kita berbicara masalah drainase, tapi kayaknya banyak juga di sungai-sungai besar seperti itu kita bisa lihat dia bentuknya juga kayak apa ya istilahnya eh, berbentuk kalau misalnya di daerah-daerah kayak pedalaman gitu kan biasanya masih alami gitu kan. Tapi kalau di perkotaan misalnya di Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung itu kan salurannya atau sungainya itu udah kayak berbentuk entah itu trapesium, entah itu eh, lingkaran kayak gitu. Itu dikarenakan eh, perencanaan masing-masing dan permasalahan masing-masing di daerah tersebut. Kayak gitu. Nah, di saluran terbuka nanti itu juga ada banyak seperti gorong-gorong, pipa dan itu ada analisisnya tersendiri kayak gitu. Oke, ini masih konsep dasarnya aja sebenarnya untuk aliran masuk ke saluran ini seperti apa. Sebenarnya sama konsepnya. Jadi semuanya berawal dari analisis hidrologi, analisis hujan. Kita dapetin
apa namanya overland flow, kemudian infiltrasi berapa itu semuanya akan masuk ke sungai. Nah itu adalah debit skala ulang yang kita analisis di analisis hidrologi. Entah itu Q5, Q10, Q25, intinya adalah Q itu adalah Q yang masuk ke badan air. Entah badan air itu berbentuk saluran sungai, entah itu berbentuk embung, entah itu berbentuk danau. Intinya adalah Q itu yang akan masuk sebagai inflow. Nah, inflow inilah yang menjadi dasar untuk perencanaan bangunan air berikutnya kayak gitu. Ini contoh drainase lingkungan kampus, ini drainase kanal wilayah perkotaan. Ini kalau misalnya di Indonesia beberapa tempat bisa dikatakan sebagai seperti sungai gitu kan, yang dimanfaatkan sebagai transportasi air. Tapi di beberapa negara kayak gitu, sistem kanal yang ada di tengah kota itu bisa dipakai sebagai sungai, bisa disebut sebagai kanal drainase. Jadi tergantung fungsinya mau digunakan seperti apa, kayak gitu. Nah, metode hitung debit maksimum saluran drainase atau sungai sebenarnya adalah kemarin kita udah bahas bahwa ada banyak metode untuk menganalisis debit, entah itu rasional, entah itu hidrograf satuan sintesis dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya luas daerahnya itu nggak terlalu besar, maksudnya nggak seluas das pada umumnya kayak gitu, misalnya cuma di perkotaan kayak gitu. Nah itu lebih efektif kalau kita pakai debitnya analisisnya metode rasional. Metode rasional itu adalah Q sama dengan CIA. Itu doang. Kalau misalnya dasnya nggak besar ya, dasnya kecil, itu lebih efektif kalau pakai CIA. Kita udah bisa dapat debitnya berapa langsung ke analisis hidrolika. Cuman kalau dasnya besar, kita perlu hidrograf satuan sintesis karena itu berpengaruh pada luas dasnya seperti apa, kemudian kemiringan lereng, kemudian intinya banyak faktor di sana. Karena kita menyangkut banyak daerah, banyak subdas kayak gitu. Oke, jadi untuk pendekatan umum yang kita gunakan ketika kita melakukan analisis debit maksimum di suatu saluran sungai atau drainase dengan luas das yang kecil kayak gitu, kita bergantung pada surface runoff, yaitu Q-nya ya, debitnya. Kemudian hujan efektif tergantung dari kondisi tutupan lahan, dapat berupa lahan homogen atau campuran. Kemudian bisa juga runoff coefficient. Jadi koefisien limpasan permukaan. Jadi C-nya ini seperti apa? Karena perkotaan seperti Jakarta ketika dianalisis debitnya itu kan pasti beda ketika kita melakukan analisis koefisien permukaan di Jogja dan lain sebagainya. Kemudian faktor hidrologi yang diperhitungkan untuk perkiraan debit itu ada sifat curah hujan, waktu konsentrasi, sama runoff coefficient. Jadi ini akan menuju ke CIA ini, kayak gitu. Nah, kemudian untuk perhitungan debit maksimum surface runoff sebelum kita masuk ke analisis hidrolikanya adalah kita pakai metode rasional. Jadi untuk perencanaan drainase atau sungai dengan luas das yang nggak terlalu besar, kita pakai desain flood dan jerancangan pakai CIA kayak gitu. Jadi Q-nya itu debit maksimum dengan K ulang sekian tahun. 0,278 adalah ini kan I-nya kan milimeter per jam. Kemudian waktu konsentrasinya itu biasanya menit. Kemudian luasnya kilometer persegi. Nah ini sebagai konversi agar satuan debitnya itu bisa meter kubik per second. Jadi kalau misalnya ini satuannya ganti, berarti untuk satuan ini angka ini 0,278 itu juga ganti. Tergantung satuannya nanti seperti apa. Oke, jadi saya pikir ini juga rumus umum yang banyak diketahui oleh kalian karena udah pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya kayak gitu. Untuk runoff coefficient pasti beda-beda ketika kita berbicara masalah bisnis, perumahan, industri, kemudian atap, halaman kereta api, hutan, dan lain sebagainya, itu pasti koefisien yang tinggi ketika kita berbicara masalah koefisien yang tutupan lahannya digunakan sebagai apa istilahnya, pemukiman, perkantoran, industri, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di hutan ini kan masih dikit, masih kecil, 0,1 sampai 0,4, 0,6. Oke, untuk menghitung debit maksimum surface runoff ini kita menggunakan metode rasional. Itu kita perlu tahu berapa debit maksimum di sini. Karena kalau kita bayangin kalau misalnya hujan itu kan, misalnya hari ini hujan ya, hujan pagi itu biasanya kan apa ya istilahnya, nggak terlalu deras gitu kan. Cuman ada di titik
suatu titik gitu kan, suatu menit kesekian dalam satu hari itu debitnya atau hujannya deras. Nah, itu salah satu ilustrasi tentang grafik ini seperti itu. Jadi waktu konsentrasi maksimum itu bisa kita dapatkan di hari itu pada jam tertentu untuk mendapatkan debit maksimum yang digunakan sebagai analisis hidrolika nanti. Kayak gitu. Nah, biasanya kita menggunakan rumusnya mononop ini untuk mencari intensitas. Kan rumusnya tadi QCIA gini kan. I-nya kita dapatnya dari sini R24 per 24, 24 per T pangkat 2 per 3. Nah, R24 ini adalah dari analisis curah hujan sebelumnya. Dia analisis frekuensi yang hasil akhirnya itu Gumbel sama log persen tipe 3. Kemudian kita harus milih curah hujan yang mana itu. Nah, itu masuk ke R24. Kemudian untuk durasi hujannya di sini kita bisa pakai apa ya, untuk dapat grafiknya itu berarti dari 0 sampai ini bebas sebenarnya waktunya berapa kayak gitu. Jadi kita bisa tahu grafik intensitas hujan dengan kala ulang masing-masing. Jadi ada kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun sampai 100 tahun kayak gitu. Nah, untuk waktu konsentrasi jadi kan sebelum kita dapat intensitas hujan ini, kita perlu tahu waktu konsentrasinya berapa. Nah, waktu konsentrasi itu biasanya dipengaruhi oleh panjang lereng sama kemiringan lereng. Misalnya, ya kayaknya ada soalnya di sini. Jadi, tahapan hitungan metode rasional, kita dapat R tadi ya, dari hujan harian maksimum, dari Gumbel, kemudian log persen tipe 3, terakhir itu kita punya R, kemudian R ini kita masukin ke rumus mononop untuk dapat intensitas hujan. Kita bisa estimasi waktu konsentrasi, kemudian kita bisa menetapkan runoff coefficient, baru kita bisa dapat debit maksimumnya berapa. Misalnya seperti ini. Jadi kita pengen melakukan suatu apa ya, desain suatu saluran dengan kala ulang 5 tahun. Luas dasnya 20 hektar. Hujan harian maksimum kala ulangnya mungkin dari Gumbel atau log persen tipe 3 itu 115,5 mm. Waktu konsentrasinya ini dianalisisnya pakai ini. Kalau misalnya belum ada ya, belum diketahui, itu setengah jam, koefisien runoff-nya 0,85 dikarenakan bla 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 ini. Mungkin ada pemukiman penduduk, ada industri dan lain sebagainya sehingga akumulasinya jadi 0,85. Baru kita dapat intensitas hujannya sebesar 64 mm per jam. Jadi sebenarnya kita bisa langsung lihat dari grafik aja sih sebenarnya untuk intensitas hujan. Misalnya ini waktu konsentrasi 30 menit, 30 menit di sini ya. Kalau ulang 5 tahun itu yang garis di sini. Nah, kurang lebih intensitas hujannya segitu. Berarti sekitar 64. Nah, baru dianalisis debit maksimumnya. Q sama dengan CIA 0,85, 64, 0,001 dikali 20 sekian-sekian. Jadi ini untuk konversi ke satuan meter kubik per second. Jadi intinya kita di sini dapat 3,022 meter kubik per second. Oke, jadi ini adalah hasil akhir debit yang kita inginkan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke ini tadi. Oh, bukan ya, bukan ini. Nah, ini tadi. Ke bagian key ini. Kalau kita udah dapat key yang dari tadi, key yang dari hasil analisis yang sebelumnya, slide sebelumnya, kita masuk ke sini, kita dapat kemiringan lereng, kita dapat koefisien Manning, kita punya lebar misalnya, udah ada, baru kita bisa mengestimasi kedalaman dari saluran itu seberapa kayak gitu. Kurang lebih alurnya seperti itu untuk melakukan analisis saluran di drainase maupun di sungai. Karena sifatnya sama ya, saluran terbuka. Oke, kita masuk ke selanjutnya masalah hidrolika saluran terbuka itu ada banyak jenisnya sebenarnya. Dan saya yakin ini udah pernah dibahas juga di mata kuliah mekanika fluida atau hidrolika. Harusnya udah pernah dibahas ya masalah steady uniform sama non-uniform. Oke, jadi ini hanya konsep aja ya, konsep aja karena kita nanti banyak apa istilahnya, memahami suatu permasalahan itu dari
nggak hanya empirisnya tapi juga numeris menggunakan software yang mungkin beberapa dari kalian udah pernah atau mungkin ada yang belum. Nanti kita bahas setelah materi ini. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah steady uniform itu, jadi rancangan dimensinya itu biasanya debit selalu diatur sesuai debit kebutuhan daerah layanan. Biasanya kalau kita melakukan suatu analisis gitu ya, biasanya debitnya tetap, relatif tetap, tidak berubah menurut waktu. Jadi misalnya ini saluran sungai di X misalnya, jadi debit di titik A, titik B, titik C itu relatif tetap kalau dianalisis. Kalau misalnya menggunakan current meter, kalian ukur debit di A, B, C itu biasanya tetap. Nah biasanya kita gunain ini untuk analisis banyak jenis saluran, biasanya kayak saluran irigasi atau misalnya sungai yang apa ya nggak banyak intervensi kayak seperti ini. Jadi kalau kalian ngukur di titik A, B, C itu tetap. Nah itu salah satu contoh karakteristik yang bentuknya steady uniform. Jadi seragam. Debitnya itu seragam per satuan waktu itu. Dan untuk memudahkan perancangan dan pelaksanaan, umumnya dimensi saluran dibuat tidak berubah sepanjang ruas. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk mendesain saluran gitu kan, saluran sungai, kemudian pakai debit yang uniform. Nah, biasanya kan ukurannya sama dari titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Biasanya ukurannya sama. Kayak gini loh, ini kan ukurannya sama. Kalau misalnya beda, itu berarti mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga dia bukan steady uniform, tapi beda lagi. Oke, kayaknya nggak perlu saya jelaskan secara mendetail karena harusnya udah pernah dibahas di mata kuliah sebelumnya. Di McFlu harusnya, atau Hidulika. Oke, ini tadi ya rumus Manning tadi untuk dapat Q. Rumusnya kan cuma Q sama dengan A dikali V kan, rumus debit itu harusnya. Cuma di sini dia karena ada rumus Manningnya di sini, berarti dia pakainya di sini V-nya, kecepatannya. Ini Cesi, pakainya ini juga sama. Ini kita udah bahas di slide sebelumnya terkait rancangan umum saluran terbuka. Ini kurang lebih flow chart-nya seperti ini untuk menganalisis rancangan dimensi. Nah, biasanya untuk beberapa sungai itu dia punya bantaran sungai. Tapi tergantung kasusnya juga sih. Ada juga sungai yang langsung sungai utama, ada sungai yang nggak punya bantaran, ada yang punya kayak gitu. Jadi untuk profil melintang sungai biasanya kan seperti ini kan. Biasanya kalau sungainya alami gitu kan. Kalau udah punya intervensi dari mungkin engineering dan lain sebagainya, biasanya kan jadinya seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini lebih gampang untuk dilakukan analisis karena kalau misalnya kita analisis seperti ini, biasanya agak susah untuk dilakukan analisis secara numerik. Sebenarnya bisa, cuman kita kan pengen cek berapa luas daerah ini kan. Jadi kalau lebih gampang kalau misalnya kita buat ini kayak trapesium, kayak kotak. Jadi kita bisa tahu luas per piasnya ini berapa. Kalau misalnya ini di pias kayak gini, kan kita tahu ini, oh ini luasnya trapesium. Ini segitiga, ini kotak, ini kotak, ini segitiga, ini kotak, ini kotak. Kita bisa tahu luas dari penampang ini berapa. Kalau ini kan agak susah, kalau misalnya kita nggak pakai software tertentu. Oke, ini masih sama, steady uniform. Nah, ini untuk masalah ke steady non-uniform. Jadi saluran terbuka dalam kondisi steady uniform itu bila terhalang oleh hambatan yang mengubah luas penampang. Jadi misalnya luas penampang di sini segini kan, misalnya luas saluran, tiba-tiba ada suatu apa ya, mungkin ya beberapa halangan akhirnya dia melebar atau akhirnya beda kayak gitu. Itu kan berarti debitnya menjadi beda lagi kan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai steady non-uniform. Jadi maka kedalaman air akan berubah. Jadi yang berubah adalah luas penampang, kedalaman air dari kedalaman normal. Kurang lebih seperti itu. Kayaknya ini juga pernah dibahas atau pernah kalian lakuin ketika praktikum hidrolika. Harusnya ketika kalian masuk ke bagian praktikum saluran terbuka, kurang lebih seperti itu kan, debitnya beda-beda. Debit di hulu sini sama di hilir. Kalau enggak, bayangin aja di bendungan. Kalau misalnya kalian lihat bendungan itu kan
atau bendung irigasi itu kan hulunya agak tenang gitu kan. Di sini kan tenang. Itu kita bisa sebut sebagai steady uniform. Tapi karena ada halangan di sini, halangan bendung di sini, ini kan nggak beraturan di sini. Menjadi lebih cepat kecepatannya dan lain sebagainya sehingga dia menjadi steady non uniform. Kayak gini. Jadi ini awalnya tenang gitu kan, stabil debitnya, terus tiba-tiba ada mungkin bendung dan lain sebagainya sehingga dia berubah kecepatannya. Kayak ini stabil ke sana, terus ada misalnya kayak pile atau jembatan kayak gitu, dia kan berubah kecepatannya di sini. That's steady non-uniform. Hmm, Oke, ini sama penjelasannya. Saluran terbuka dalam kondisi steady uniform bila terhalang oleh hambatan mengubah luas penampang kedalaman air dari kedalaman normal. Itu namanya steady non-uniform. Oke, ini hanya dasar teori aja masalah steady uniform sama steady non-uniform. Oke,